terkait pedum di halaman Ya, 49 itu. saya untuk memastikan pemahaman Tafsirnya. tafsir. Iya, iya. Saya Terus, sudah mencoba bersurat ke kementerian. kapan, Pak? Ya, hampir 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, berarti bulan Februari Maret ya, Pak? Ya sekitar itu. Terus Tapi balasannya apa, Pak? Sampai sekarang belum dapat. Belum dibalas. Berarti tidak ada tafsir resmi mengenai dari larangan atau bolehnya BUMDes menjadi pemasok ya, Pak? Iya. Iya, karena Dari sana belum ada surat resmi ya. Baru komentar di media sosial saja ya. Kan akhirnya dari petani ya Pak, seharusnya lingkungan bisa keluar ya. memasuk boleh. Namun dari petani sendiri itu mengeluh Pak, tidak dilibatkan dalam hal itu. Ternyata di situ ada yang namanya pemasok khusus, yang namanya mafia beras. Ya, saya temukan yang diterima oleh KPM itu beras harga nilai 7.600 Pak. Contohnya ada. Ya, coba saya sebut contohnya mana Mas? Publikasi anggaran dan sistem. Yang mana tujuan kita adalah sebagai lembaga ini memberikan penjagaan di lapangan-lapangan, yang terutama sebagai kontrol di masyarakat. Ada beberapa temuan dari lapas itu yang kita temukan dan keluhan di lapangan. Satu tentang beras Pak, kualitasnya kurang bagus. Ketika petani lebih bagus itu selalu ditolak. Ketika agen mau jadikan masuk itu ditolak, sehingga agen-agen ya ada daftarnya Pak. Enggak, maksudnya gini loh, kan ada barang misalnya harganya, ada laporan misalnya, setiap laporannya masuk kami tidak lanjuti Pak. Terus hasilnya gimana Pak setelah ada? Jadi nanti ujungnya gini, setelah ada itu kan sebenarnya kuncinya di agen. Enggak, maksud saya hasil tinjauan jenengan itu ke lapangan, pengawasan itu apa hasilnya? Ya hasilnya gini Pak. Ada nggak ditemukan gitu loh? Ya ada lah. Ada. Nanti kan gini hasilnya itu, kalau yang nggak pas itu nanti kami berembuk dengan Mandiri, karena yang punya, karena sekali kuncinya kan di agen. Jadi nanti setelah itu disampaikan ke Mandiri, nanti Mandiri yang punya kewenangan memberi peringatan kepada agen. Mengapa Anda menjual beras misalnya kalau ditemukan kualitasnya jelek, harganya nggak pas, itu nanti agen yang kena sanksi Pak. Ya. Jadi nanti yang menentukan sanksi, karena itu kewenangannya ada di sana. Padahal Memberhentikan agen. Memberhentikan petani melaporkan pemasok. melapor ke Mandiri, jangan dipakai, gitu loh. Ini peliharaan negara terlantar katanya. Tergantung tafsirnya. Ya, jadi pilihan. Pusat yang punya program berarti pertama menentukan sasaran. Siapa sih? Ini program BPNT ya Pak, kita bicara sasarannya berapa orang di kabupaten mana, menentukan pusat. Dalam hal ini berarti Kementerian Sosial yang diberi tugas itu. Ambilnya dari mana? Dari data DTKS, yang data itu diperoleh dari bawah Pak, dari mulai desa terus beruntung sampai sana. Dari desa itu kuota. Setelah kuotanya sudah ditentukan, pemerintah pusat tentunya menyalurkan dananya diberikan melalui bank yang dipercaya Himbara. Nah, di Kabupaten Brebes bank yang dipercaya hari ini adalah Bank Mandiri. Tadinya memang sebelum ada Mandiri ada BNI. Nah, sekarang di 2021 migrasi dipindahkan ke Mandiri semua Pak. Ini sedang berproses di BPNT ini. Dan tentunya penyalurannya lewat bank. Setelah dana masuk ke bank, karena penerima ini punya rekening ya Pak, yang namanya KKS kartu itu, kemudian bahasa banknya itu di top up dari pusat, diberikan dimasukkan saldonya ke KPM masing-masing. Nah, kemudian pemerintah provinsi memfasilitasi ini ya, termasuk kabupaten. Di kabupaten dibentuk namanya tim koordinasi pelaksana program BPNT atau program sembako, yang diketuai Pak Sekda, sekretarisnya Dinas Sosial, anggota SKPD terkait, masuk kecamatan. Di kecamatan pun ada tim namanya tim koordinasi kecamatan, penanggung jawabnya Pak Camat, timnya biasanya ketuanya Pak Sekcam, terus anggotanya para kasih dan seterusnya. Di pemerintah tingkat bawah
lurah, kelurahan dan desa punya tanggung jawab juga untuk pertama sosialisasi dan seterusnya, pendistribusian kartu, kemudian pemberitahuan informasi, termasuk pemantauan juga pemerintah desa punya kewajiban itu. Nah, pemerintah di sini karena pelaksananya tidak langsung melalui bank penyalur, punya fungsi pertama dari sosialisasi, kemudian monitoring, pelaporan, itu bagian-bagian yang secara berjenjang, Pak. Artinya dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten punya kewajiban yang sama untuk memastikan program ini sesuai dengan aturan. Aturannya yang kita kenal istilahnya pedoman umum pelaksanaan BPNT 2020 ada, 2021 ada, itu acuannya semacam itu. Nah, proses-proses ini tentunya perlu adanya pengawasan juga dari non pemerintah, masyarakat juga boleh mengawasi karena kewajiban bersama memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan aturan. Itu prosesnya semacam itu, jadi semua punya kewenangan dan tanggung jawab dari pusat maupun sampai pemerintah desa. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana Pak Teguh? Ya, kalau di Pedum halaman 49 yang ditandatangani Pak Muhajir Effendi, itu kan jelas-jelas di situ ASN, Polri, TNI, BPD, aparatur pemerintahan desa, lurah tidak boleh menjadi e-warung atau pemasok. Nah gitu loh. Permasalahannya jelas-jelas di Pedum halaman 49 poin J itu melarang. Tapi kenyataannya itu kok boleh di lapangan boleh. Yang apa itu? Yang itu penyaluran. Jadi lurah pemerintah dilarang membentuk perorangan atau badan usaha yang jadi pemasok gitu loh. Jadi dalam pelaksanaannya perbankan itu membentuk namanya agen, karena bank kan tidak mungkin menyediakan sembako ya Pak. Langsung agen yang berada di desa-desa sesuai dengan kebutuhan dari KPM yang ada di wilayah itu. Nah, kemudian setelah ada agen ini yang diberi kewenangan untuk menyalurkan, dalam arti setelah KPM dipastikan saldonya ada, dia karena program ini dari pemerintah berupa uang yang masuk ke saldo daripada KPM, kemudian kewajiban KPM setelah mendapatkan adalah membelanjakan berupa sembako, tapi hanya 4 kriteria sembako yang mengandung karbohidrat, berarti wong berbis ya beras lah, kemudian yang mengandung protein hewani bisa berupa telur, berupa daging sapi boleh, daging ayam boleh, ikan juga boleh, hewani. Yang nabati ya tahu tempe gampangannya lah, atau mungkin kacang hijau dan seterusnya boleh. Kemudian yang poin yang keempat, yang vitamin dan mineral biasanya diwakili oleh buah dan sayur. Di luar dari itu tidak diperbolehkan. Diboleh belanja itu, dan dari 4 kriteria minimal itu 3 jenis Pak. Jadi yang wajib itu harus ada beras, harus ada lauk pauk hewani, kemudian pilihannya bisa sayur mayur, buah atau nabati, itu bisa tahu tempe. Minimal itu syukur 4 banyak itu. Nah, ini yang menyalurkan itu, yang membelanjakan yang menyediakan itu adalah di agen. Nah, karena agen diberi namanya edisi alat yang kalau kartu itu digesek bisa cair gitu kan, karena tidak semua agen perbankan bisa. Jadi agen yang menjadi agen bansos adalah yang ada fitur bansosnya. Nah, bagaimana agen mendapatkan komoditas? Nah, agen diberi kewenangan untuk silakan belanja komoditas Pak, kemanapun boleh. Pemasok itu diberi kewenangan, diberi kebebasan untuk agen belanja baik ke bakul, ke sukul memang yang ada di lokalan setempat, komunitas yang ada itu akan setempat kasih. Kalau nggak ada silakan lewat pemasok, lewat nggak masalah. Yang penting dipastikan harganya clear, kualitasnya bagus, dan sehingga KPM mendapatkan barang sesuai dengan harga yang semestinya itu semacam itu. Nah, kemudian pertanyaannya
siapa yang diperbolehkan menjadi agen, siapa yang diperbolehkan mengelola dan Pemasok. bisa menjadi pemasok. Kalau sebagai agen yang tidak diperbolehkan di poin nggak salah ya, itu sudah jelas ya, BUMDes tidak boleh jadi agen, BUMN nggak boleh jadi agen, ASN, TNI Polri, tenaga pelaksana itu tidak diperbolehkan jadi agen. Kemudian yang tidak boleh jadi pemasok itu memang bahasanya TNI Polri, kepala desa, garis miring lurah, kemudian anggota BPD atau kalau di kelurahan apa namanya? PKL ya, desanya. kelurahan, pelaksana apa namanya program, PKSK terutama di sini, termasuk pendamping PKH, kemudian karyawan perbankan penyalur, ya itu baik perorangan maupun bersama-sama membentuk usaha yang kemudian menjadi sebagai agen pengelola maupun sebagai pemasok, itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan posisi BUMDes. BUMDes itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa. Pemerintah loh, bukan individu dari kepala desa atau anggota. Bukan, itu kalau yang diperbolehkan kalau membentuk bersama-sama untuk keuntungannya pribadi, Pak. Kalau itu kan enggak, karena BUMDes dibentuk itu untuk bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat. Dan komisarisnya itu kades. Ya, itu penanggung jawab, Pak, istilahnya pembina kalau nggak salah. Ini nanti teknis yang BUMDes kayak apa nanti di Permadis yang lebih tahu. Tapi sepengetahuan saya, jadi itu diperoleh oleh pengurus sendiri. Memang kepala desa sebagai pembina, kemudian ada pengurusnya, ada pengawasnya itu. Jadi BUMDes didirikan tentunya bukan untuk kepentingan pribadi, baik sebagai kepala desa atau sebagai anggota dari BPD. Tapi ini lembaga. Jadi dari pemahaman itu, maka kemudian BUMDes bisa menjadi pemasok, tapi tidak bisa menjadi agen. Ya, kalau di lapangan Pak, agen saja syaratnya itu harus memiliki warung, toko. Sementara ini pemasok dari BUMDes, tempat usahanya saja belum ada, kayak supermarket, toko, kayak agen saja tidak ada. Ya, kemudian badan usaha yang isinya jual beli itu juga dipertanyakan apa ada apa tidak. Tapi kok justru dibolehkan? Kita pengen nanya. Jadi begini, kita clear dulu tentang boleh dan tidaknya. Boleh dan tidak. Tadi saya sudah dijawab dan diperkuat dengan pernyataan Dirjen Fakir Miskin yang waktu kunjungan ke NTB kalau nggak salah, sudah ada beritanya, bisa BUMDes memang nggak masalah untuk jadi pemasok. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, BUMDes yang bagaimana yang jadi, boleh? Terkait BUMDes tidak masalah jadi pemasok berdasarkan apa, Pak? Dirjen Fakir Miskin, Pak Wayan. Nanti sebagai agen memang jelas tidak boleh, BUMDes tidak boleh, sebagai pemasok tadi tafsirnya begitu. Saya katakan kajian beberapa elemen terkait lah untuk memaknai dari kalimat itu. Dan tadi goalnya tadi saya bilang sudah ada pernyataan resmi dari Dirjen Fakir Miskin bahwa BUMDes diperbolehkan. Itu mulai berikutnya adalah tadi yang disampaikan Pak Teguh, bagaimana kondisi BUMDesnya itu. Iya, betul. Nah, ini yang kemudian karena BUMDes itu kan kewenangan pembinaan dan seterusnya ada di Permades. Jadi bukan di dinas kami, sehingga nanti kalau memang ditemui di lapangan ada kemudian BUMDes yang mungkin tidak sesuai, nah ini tugas kami nanti tolong datanya kami terima untuk kita coba pembinaan bersama dengan di Permades yang karena memang punya kewenangan di situ untuk kita coba benahi lah. Artinya kalau memang mau jadi pemasok ya lembaganya clear. Itu tadi syarat-syaratnya apa tuh sampaikan clear. Warung aja ada toko, ya. BUMDes juga harusnya ada toko juga. Jadi nanti kalau yang lain pemasok ada selipan, BUMDes nggak punya selipan, harus ada selipan. Jadi kalau harus punya sih tidak, artinya dia memang punya kemampuan untuk menyediakan. Berarti bakuling seraja ya Pak, bisa Pak? Boleh gitu? Bukan begitu. Pengertian dia sebagai usaha di situ kan
namanya usaha kan tidak harus gerus sendiri. Oh, gitu. Dia mampu kemudian misalnya beli di petani, temen gerus di mana kan nggak masalah. Yang penting ada legalitas yang dia sebagai BUMDes, kemudian memang punya usaha ke situ. Dari sisi harga kualitas clear ya saya kira. Tapi ini sekali lagi kewenangan semacam ini bukan ada Dinsos ya Pak, karena kami sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan para pemasok Pak. Iya. Kami yang penting adalah kepada agen sama-sama penyalur biar menyalurkan benar, beli barang benar, harganya benar, itu tugas kami. Jadi kalau kaitannya dengan Nah, pemasok itu nanti tadi Bapak katakan bahwa masuk kan akhirnya dari petani ya Pak, seharusnya lingkungan bisa keluar ya, ya. pemasok boleh. Namun dari petani sendiri itu mengeluh Pak, tidak dilibatkan dalam hal itu. Ternyata di situ ada yang namanya pemasok khusus, yang namanya mafia beras. Ya, saya temukan yang diterima oleh KPM itu beras harga nilai 7.600 Pak. Contohnya ada, ya, coba saya sebut contohnya mana Mas? Punya publikasi anggaran dan sistem. Yang mana tujuan kita adalah sebagai lembaga ini memberikan penjagaan di lapangan-lapangan, yang terutama sebagai kontrol di masyarakat. Ada beberapa temuan dari lapas itu yang kita temukan dan keluhan di lapangan. Satu tentang beras Pak, kualitasnya kurang bagus. Ketika petani lebih bagus itu selalu ditolak. Ketika agen mau jadikan masuk itu ditolak, sehingga agen-agen ya ada daftarnya Pak. Enggak, maksudnya gini loh, kan ada barang misalnya harganya ada laporan misalnya, setiap laporannya masuk kami tidak lanjuti Pak. Terus hasilnya gimana Pak setelah ada? Jadi nanti ujungnya gini, setelah ada itu kan sebenarnya kuncinya di agen. Enggak, maksud saya hasil tinjauan jenengan itu ke lapangan, pengawasan itu apa hasilnya? Ya hasilnya gini Pak. Ada nggak ditemukan gitu loh? Ya ada lah. Ada. Nanti kan begini hasilnya itu, kalau yang nggak pas itu nanti kami berembuk dengan Mandiri, karena yang punya, karena sekali kuncinya kan di agen. Jadi nanti setelah itu disampaikan ke Mandiri, nanti Mandiri yang punya kewenangan memberi peringatan kepada agen. Mengapa Anda menjual beras misalnya kalau ditemukan kualitasnya jelek, harganya nggak pas, itu nanti agen yang kena sanksi Pak. Ya. Jadi nanti yang menentukan sanksi karena itu kewenangannya ada di sana. Padahal Memberhentikan agen. Memberhentikan petani. melaporkan Pemasok. melaporkan ke Mandiri, jangan dipakai, gitu loh.